Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa para sobat sekalian melalui Redo Channel, yaitu channel yang memberikan informasi, pendidikan dan juga hiburan. Saat ini saya sedang berada di mana coba ya, yang tahu nanti boleh memberi komentar atau tuliskan ya di kolom komentar ini lokasinya di mana. Krunya ini ada di Pegunungan, Kabupaten Majalengka ya. Nah, untuk kali ini ya banyak sekali yang meminta dirangkumkan atau dibuatkan rangkuman materi tentang aksi nyata para pelindung bumi, yaitu bab 3, yang mana di dalamnya ini berkaitan atau erat kaitannya dengan masalah berita ya, atau warta atau berita. Nah, untuk kali ini ya Redot Channel ya membuat tujuan pembelajaran yang mana pertama, setelah mempelajari ini kita diharapkan mampu memahami cara menganalisis teks berita dengan strategi prediksi dan mengidentifikasi informasi yang akurat di dalamnya. Yang kedua, diharapkan setelah mempelajari atau mendengarkan atau melihat rangkuman ini, diharapkan kita ya, sobat sekalian, mampu menelaah unsur berita dan struktur berita. Kemudian selanjutnya diharapkan juga setelah melihat ini sobat sekalian mampu menemukan berita palsu atau yang lebih kita kenal dengan istilah hoax ya. Yang selanjutnya yaitu menyajikan hasil analisis secara tulis atau lisan. Yang selanjutnya yaitu mampu menulis dan mewartakan berita. Yang selanjutnya yaitu mampu menggunakan kaidah kebahasaan tentang teks berita. Nah, itu harapannya ya. Nah, berita ini kan kita banyak sekali ya, bahkan setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya berita ya. Beritanya ya baik berita tentang olahraga, berita mancanegara, bahkan berita di sekitar kita ya. Intinya setiap hari kita tidak akan lepas dari berita ya. Maka penting sekali nih memahami apa yang tadi disampaikan, atau kita penting sekali tuh mengetahui dari apa yang tadi disampaikan di tujuan pembelajaran ya. Nah, ini mohon maaf ya sedikit berisik karena tadi ya Redo Channel sedang ada di luar rumah ya, di luar rumah, jadi sedikit berisik. Samping kiri ini jalan, kemudian di sebelah samping kanannya ini banyak orang ya. Depannya seperti tadi ya, terlihat seperti taman. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi kita lihat hasil rangkuman dari Redot Channel ya, seperti ini. Nah, kita lihat menghalangi kamera ya. Nah, ini bab 4 yaitu aksi nyata para pelindung bumi. Yang pertama yaitu memahami unsur-unsur teks berita. Yang nomor 1, jadi sebelum kita lebih jauh berbicara tentang berita, kita harus paham dulu pengertian berita. Jadi berita itu merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak ya. Jadi tulis di media cetak, disiarkan di radio, dan ditayangkan di televisi atau diunggah di situs. Nah, ini biasanya berita ini berisi fakta atau kejadiannya itu benar-benar terjadi, sudah terjadi ya, benar-benar terjadi. Kemudian yang nomor 2, kita ke ciri-ciri teks berita yang baik. Nah, ini ya, banyak teks berita, tapi yang baik cirinya yang A yaitu dapat dipercaya atau faktual. Ini maksudnya ya, dapat dipercaya atau faktual. Kemudian diterima di masyarakat ya, karena tadi dapat dipercaya ya,
artinya harus mampu diterima di masyarakat. Masyarakat pun membenarkan, masyarakat pun mampu menyerap berita tersebut dengan mudah gitu ya. Selanjutnya jelas, yang selanjutnya itu menarik. Kemudian yang E menggunakan kalimat sederhana. Yang F, berita yang baik itu berita yang segera disampaikan, update ya. Bukan beritanya udah lama baru disampaikan setelahnya. Itu kurang baik. Atau terkini juga ya. Hampir sama, segera disampaikan, yaitu aktual. Nah, yang ketiga ada syarat-syarat teks berita. Nah, syarat-syarat teks berita ini tidak jauh dari ciri-ciri dari berita ya. Yaitu fakta atau faktual, artinya peristiwanya nyata. Kemudian aktual, berita merupakan peristiwa hangat atau terbaru. Kemudian seimbang, artinya dalam berita tidak boleh memihak salah satu pihak ya. Kemudian lengkap, arti lengkap di sini berita haruslah mengandung atau lengkap dari unsur 5W1H. Jadi unsur 5W1H nanti dijelaskan di bawah, dan strukturnya lengkap. Strukturnya juga nanti dijelaskan di bawah. Yang kemudian menarik. Nah, artinya berita harus menarik perhatian. Seperti judulnya menarik, isinya juga menarik ya. Itu berita yang baik ya, berita yang bagus. Kemudian sistematis. Artinya berita disajikan secara berurutan agar jelas dan mudah dipahami. Nah, itu ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung unsur-unsur berita. Ini sudah tidak asing lagi unsur-unsur berita. Tinggal penguatan mungkin. Unsur berita ini lebih dikenal dengan 5W1H ya. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau untuk memudahkan lagi ada ya singkatannya, yaitu adik simba. Awas, adik simba itu nih tadi ya, penulisannya A-nya sengaja dibesarkan, D-nya sengaja dibesarkan, K-nya sengaja, C-nya sengaja dibesarkan. Itu untuk memudahkan bahwa unsur berita itu adalah 5W1H atau adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Jadi ya. Jadi berita itu harus menyampaikan jawaban dari unsur-unsur berita tadi ya. Jawaban dari apa, dari siapa, kapan, di mana, mengapa. Jadi apa itu misalnya pada berita itu harus mencakup peristiwa apa yang terjadi. Nah, setelah kita membaca berita, ini harus bisa terjawab. Harus ada dalam berita. Baik secara tersurat maupun tersirat. Ini harus ada. Harus ada ya. Siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi korban dan lain-lain. Kapan peristiwanya terjadi, itu harus ada, harus diterangkan dalam sebuah berita yang baik itu. Kemudian di mana peristiwanya terjadi, nah itu ya. Dan bagaimana peristiwanya terjadi. Jadi itulah ya yang dimaksud dengan unsur berita. Adik simba atau 5W1H. Kemudian di materi ini juga ada materi tentang mencari kosakata baru untuk memahami berita. Nah, dalam berita karena bahasanya menggunakan bahasa baku, terkadang kita bingung. Atau sebagian ada kan yang menggunakan bahasa asing dan sebagainya, atau bahasa-bahasa yang sifatnya ilmiah dan lain sebagainya, tentang pemberian nama tumbuhan dalam biologi misalkan ya, latinnya seperti apa dan lain sebagainya. Kita kadang bingung. Nah, makanya di materi ini ya, sebab itu ya, ada yang namanya mencari kosakata baru untuk memahami berita nih. Di mana kita bisa menemukan kosakata baru tersebut yang asing lah buat kita. Di mana itu ada di 3 ya, 1, 2, 3. Yaitu di ensiklopedia, yang mana ensiklopedia ini merupakan karya acuan yang disajikan dalam buku ya, atau bisa beberapa jilid yang berisi keterangan tentang cabang ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel. Kemudian kamus. Kamus adalah buku rujukan yang memuat daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai berbagai maknanya dan penggunaannya dalam bahasa tertentu.
kamus biasanya tersusun secara alfabetis atau berurutan. Terdapat dua kamus, ada kamus manual, contoh KBBI yang tebal ya, ada, dan ada juga kamus daring, artinya melalui internet ya untuk kamus daring. Yang ketiga ada thesaurus. Jadi kita bisa mencari kosakata itu di thesaurus. Apa itu thesaurus? Referensi daftar kata atau kosakata yang dikelompokkan berdasarkan persamaan kata atau sinonim dan lawan kata atau antonim. Ini contohnya sinonim mudah ya, untuk persamaan kata artinya kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Contohnya pintar, cerdas, pandai ya. Penulisannya harus sama dengan ya. Untuk antonim lawan kata itu besar, contohnya ya. Besar dengan kecil lawannya. Nah, sekarang di materi berikutnya yaitu ada C, karakteristik berbagai media informasi. Nah, media informasi sekarang sudah mulai berkembang ya. Ada media cetak, mungkin dulu hanya media cetak saja, tapi sekarang ada media cetak dan ada juga media elektronik ya. Media elektroniknya lebih modern lagi sekarang ya. Jadi media cetak adalah media informasi yang memiliki wujud fisik yang dibuat dengan bahan kertas dan tinta serta menggunakan mesin cetak. Contohnya media cetak apa? Koran, tabloid, majalah ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada media digital elektronik, media informasi melalui perangkat elektronik seperti radio, televisi, gawai atau HP dengan internetnya ya. Ini sekedar tambahan, kalau audio itu suara ya, seperti radio itu tidak ada visualnya, tidak ada gambarnya, khusus suara. Kalau visual itu gambar ya, seperti di koran ya, bisa dibaca dan sebagainya. Kalau audio visual itu suara dan gambar, seperti di televisi. Kemudian bagaimana cara kita membedakan media cetak dan media digital? Nah, media cetak dari bentuk medianya, media cetak itu berwujud fisik. Kalau media digital dalam perangkat elektronik. Kemudian pemirsanya atau orang yang menikmatinya ya. Kalau media cetak itu harus orang yang bisa membaca atau melek huruf. Tapi kalau media digital itu bisa siapa saja. Kemudian kemudahan aksesnya. Untuk media cetak sekarang sulit ya. Bahkan ada yang mingguan terbitnya atau misalkan bulanan. Kalau media digital itu lebih mudah diakses untuk sekarang. Jangkauannya, media cetak itu jangkauannya lebih terbatas. Hanya di kota atau provinsi tertentu, daerah tertentu gitu ya. Kalau media elektronik tidak terbatas selagi di sana ada internetnya. Kemudian keterlibatan pemirsa. Nah, bagaimana nih penikmat? Kalau media cetak itu bisa berkomentar langsung. Oh salah, itu terbalik ya. Oh, tidak dapat berkomentar secara langsung, itu media cetak. Jadi tidak dapat ya. Jadi mungkin ketika ada sesuatu yang tidak setuju misalnya itu tidak bisa kita memberikan komentar langsung gitu ya.